Kemarin sudah yang offline ya. Kita kemarin mengenal titik jenuh dan cut off, dan kemarin titik kerja di mana oh, transistor beroperasi ya, apakah di titik jenuh, di cut off, atau di sebagai penguat. Nah, kalau titik jenuh berarti dia transistor itu seperti saklar tertutup gitu ya, short gitu ya, short di sini, sehingga ada arus yang besar gitu ya di sini, rangkai tertutup ya, dan sehingga tegangan VCE-nya akan menjadi nol, atau dalam prakteknya itu mendekati nol ya, karena dia ini bukan putus ya, seperti bukan short seperti ini, tapi tetap ada transistornya, di mana cuman arusnya itu akan mendekati VCC dibagi RC, sedangkan tegangan VCE-nya itu akan kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, yang kedua adalah misalnya kalau contohnya rangkaian ini, berarti arus maksimalnya adalah 15 volt per 3 kilo atau 5 mili ampere. Nah, ini dia isi satu rasinya nih ya. Ini arus maksimal. Ini isi saturasi sebenarnya ya. Saturasi. Coba. Kalau isi dia pasti di bawah sini ya. Ada kurang VCE. Itu VCC dikurang VCE, ini isi saturasi. Ini ya, ini bawah. Jadi VCC dibagi RC. 15 dibagi 3. Dapatnya 5 ampere. Itulah arus maksimal. Nah, kalau dalam perhitungan dia mendekati ini atau di atas ya, bisa dia di atas nanti dalam perhitungan ya, tetapi dalam prakteknya ini aja sudah susah dicapai. Pasti dia sedikit di bawah sini. Nah, yang keduanya nanti adalah titik cut off. Nah, titik cut off seperti transistornya itu terbuka. Sudah ada, dicabut seperti dicabut ya. Sehingga tegangan VC ini sama dengan tegangan VCC. Sehingga kalau titik cut off itu untuk menghitung ya, itu tinggal lihat VCC-nya saja. Sedangkan kalau isi saturasi tadi kita harus ngitung ya. VCC dibagi RC. 15 dibagi 3 kilo. Kalau ini tinggal VCC. Walaupun dalam kenyataannya ini tidak benar-benar nol. VCE-nya itu ya. Karena ada arus tipis yang lewat di sini sebenarnya. Karena dia bukan putus ya. Ini dalam perhitungan. Bahkan di simulasi dia tidak akan pernah dapat ini, yaitu nol ya. Atau dalam prakteknya. Nah itu ya. Nih VCC-nya. Nah contohnya kemarin. Jadi kalau di sini dia 30 dibagi 3 berarti IC maksimalnya, makanya RB-nya nggak perlu kita iniin ya. Ini adalah hanya garis bebannya. Tapi arus yang sesungguhnya harus dari VBB, karena VBB tidak ada, maka tidak akan ada arus IC, tidak akan ada arus IE. Sehingga nanti tidak ada arus IC, berarti ini dia sama dengan cut off terus. Nah, ini untuk cari garis beban. Jadi garis beban arus maksimalnya adalah IC VCC dibagi RC. Seperti short, sehingga dia isi saturasi VCC bagi RC 30 bagi 3 dapat 10 mA. Untuk VCC cut off tinggal dilihat aja VCC-nya berapa. Nah, itu ya. VCC-nya berapa? Nih, langsung dapat. Nah, kalau kita turunkan tegangan VCC-nya, maka arusnya tentu akan turun ya, karena yang dibagi makin kecil, sedangkan pembaginya tetap nih, pembagi tetap. Ya, pembagi tetap. Sehingga nanti arus maksimalnya adalah 9 bagi 3. Tapi dapatnya 5, sekarang dapatnya hanya 3 miliampere. Nah, ini ya, short. Yang tadi 5 kan. Sedangkan VCE cut off-nya sama dengan VCC-nya. Karena yang dirubah VCC, berubah dua-duanya ya. Kecuali nanti yang dirubah RC-nya, maka yang berubah hanya arus, sedangkan VCE cut off tetap. Sehingga nanti garis bawahnya seperti ini. Sejajar kalau yang kita ubah itu adalah VCC-nya. RC-nya tetap. Kalau yang kita ubah nanti adalah RC-nya dengan VCC-nya tetap, maka ininya yang akan berubah adalah
kemiringannya. Ini kan sama kemiringannya ya, sudutnya sama. Nah, ini disebut slop, kemiringannya disebut R nanti dia. Nah, contoh lagi, 15 dengan 1. Ini sama kan? Ini sama aja dengan tadi ya contohnya, ini contoh yang mirip ya. Tadi dia 15 dengan 3, 9 dengan 3. Sekarang ininya yang paling atas tadi ya, 15 tadi. Yang pertama kan kita ubah, nah ini 30 dengan 3 ya. 9 dengan 3 yang berubah ininya ya. Nah, sekarang bentar saya tanda dulu ya. Sudah dengar tadi ya. Sekarang yang kedua, ininya 15 dengan 1 kilo ya. Sama ya, 15 dibagi 1 kilo, dapatnya 15 miliampere. Fisik cut-off-nya tinggal dilihat, tidak perlu kita pikirkan. Tinggal dilihat, tidak perlu hitung maksudnya ya. Sisi sama dengan fisik cut-off 15. Kemudian, ini yang kita ubah sekarang, R-nya kita ubah. Tadi kan yang kita ubah adalah VCC-nya ya. Tadi 15 dengan 1, pertama 30 dengan 3, kemudian 9 dengan 3. Sekarang 15 dengan 1, kemudian diubah 15 dengan 3. R-nya yang ubah ya. Naik atau turun, pokoknya berubah. Hingga sekarang tadinya di 15 mili yang di atas, sekarang dia menjadi 15 bagi 3 sama dengan 5 mili ampere. VC cut-off-nya ininya tetap. Hingga garisnya ini tetap ya, titiknya sama 15. Yang berubah ininya, tadi dia 1 kilo ini 5 kilo. Sehingga dia makin besar R-nya, maka sudutnya itu makin sempit. Kalau yang tadi kan VCC-nya berubah, dia sejajar ya, jika R-nya sama. Nah, ini dia R yang lebih kecil, ini R yang lebih besar. Nah, kalau yang di atas tadi, ini adalah perbandingannya. Ini adalah VCC yang lebih besar dengan R yang sama ya. Ini VCC yang lebih kecil, sejajar. Kalau VCC-nya berubah, dia sejajar, sudutnya sama. Cuman arusnya yang arus dan VCC-nya berubah. Sedangkan jika yang kita ubah hanya R-nya, maka VCC-nya tetap. Nah, ini yang tadi ya. VCE-nya ya, VCC tetap, VCE cut-off-nya tetap. Yang berubah adalah nanti adalah sudutnya. Nah, sudutnya artinya apa? Arus yang berubah. Jadi hanya arus yang berubah. Kalau VCC yang kita ubah, arus dan tegangannya berubah, tapi dia sejajar, sudutnya sama, cuma arus dan tegangan berubah. Kalau tahanan RC-nya kita ubah, hanya yang berubah hanya arus saja, VCE nya sama. Cuman kemiringannya akan lebih kecil yang R-nya. Makin besar R-nya, dia akan, makanya disebut R yang makin besar dia, slope-nya akan makin kecil sudutnya. Ini disebut slope, kemiringan. Kemiringannya makin kecil. So, makin besar lagi area, makin ke sini, akhirnya nanti dia akan mirip agak sejajar gitu ya. Artinya apa? Udah cut off, tidak ada lagi arus. Nah, ini masih ada arusnya kan? Masih ada arus, tegangannya ini. Nah, ini baru garis bebannya. Nah, di mana dia bekerja nanti transistor kita itu slope-nya nama apa? RC ya. Titik operasinya menggambarkan di mana titik kerja. Nah, ada 3 kan, 3 titik kerjanya. Kita lihat di sini. Pada arus maksimal atau pada tegangan atau paling mendekati paling ya. Arus maksimal atau mendekati tegangan maksimal. Kemudian atau sepanjang garis beban ini. Nah, ini di sini ya. Nah, sepanjang garis beban kalau nggak dia di ujung atas atau di bawah, maka itu dia bekerja pada daerah aktif. Kalau dia mendekati tegangan arus maksimal di sini berarti VCE-nya mendekati 0 kan, berarti dia bekerja pada daerah saturasi atau jenuh. Sehingga dia seperti saklar tertutup. Sedangkan jika dia mendekati tegangan VCC, maka dia seperti saklar terbuka, disebut pada titik cut off atau titik sumbat ya.
Nah, sepanjang garis ini, nah ini nanti yang kita gunakan sebagai penguat. Kalau di ujung-ujung itu dia saklar. Di daerah sini tidak boleh sebagai saklar. Saklar itu dia pasti ya, hanya dua, hidup atau mati. Ada tegangan atau tidak ada tegangan. Nah, cuma dua itu saja ya. Tidak ada tegangan berarti arusnya yang besar, ada tegangannya berarti arusnya putus. Sedangkan jika arus dan tegangannya ada, berarti dia di daerah penguat. Tidak saklar, saklar kita nggak jelas itu. Nyala atau mati. Tidak boleh. Nah, kalau tambahkan nanti akan ada kita memastikan bahwa ini dia benar-benar sebagai saklar. Bias basis ini emang dirancang untuk sebagai saklar. Tetapi tidak semua akan menjadi saklar jika besarannya tidak kita tentukan dengan pastinya. Nanti ada cara cepat nanti. Itu titik operasinya ya, menggambarkan titik I. Gimana menggambarkan titik I-nya? Pertama tentu kita akan menggambarkan garis bebannya dulu. Karena garis beban ini sepanjang inilah dia. Mulai dari ujung atas sampai ujung bawah. Kalau ujung atas dan ujung bawah berarti saklar. Di antaranya itu berarti dia sebagai penguat. Nah, pertama tentu kita akan menentukan garis bebannya dulu ya. Harus saturasi berarti VCC dibagi RC. VCE cut off-nya udah tinggal dilihat VCC. Nah, orang kini di mana dia? Ya, dengan 500 kilo ya. Di mana dia? Titik kerjanya nanti. Dengan asumsi nanti ini betanya 100. Kalau beta ini kan ingat lagi range ya, dia tidak bisa kita pastikan. Walaupun transistornya sama. Kemudian berubah tegangan dia juga bisa berupa arus bisa berubah panas juga bisa berubah suhu ya. Bisa naik atau turun sehingga dia ada range. Nah, dalam perhitungan tentu nggak mungkin kita buat range seperti itu ya. Artinya dia satu nilai yang kita ambil. Paling nanti dari nilai maksimal atau minimal gitu ya. Nah, harus titik kerjanya di mana? Ya VCC dibagi RC. Inilah arus yang tertinggi. Jika arusnya dapat ini atau nanti dalam hitung lebih, berarti dia jenuh. Tapi jika dia ini dalam kecil sekali, dalam mikro nanti, isi itu tidak boleh dalam mikro ya, IB yang mikro. Maka dia akan mendekati cut off. Nah, dapat titik kerjanya ya, 5 dan 15. Baru kita hitung dulu basisnya. Seperti biasa, arus basis VBB dikurangi IBRB dikurangi VBE, di mana VBE itu 0,7 pendekatan kedua ya. Jadi 15 dikurangi 0,7 dibagi 500 kilo. Dapatnya 28,6. Kalau jadi 1 mega kan ini 14,3 ya. Ini. Kalau 1 mega berarti bagi 2, 14, dikali 2, 14,3 berarti 8,6. Nah, jika tadi betanya 100, nah ini yang susah sebenarnya ya. Beta dalam prakteknya ya. Beta 100 biasanya dia range. Mereka dalam ini betanya dulu. Maka nanti titik IC ini belum tentu dapatnya segini. Bisa turun, bisa naik gitu ya. Jadi IC-nya berarti beta dikali IB. Karena betanya kita ketahui. Kalau betanya nggak kita ketahui, terpaksa kita ukur. Nah, kalau kita ukur VBE, itulah arus yang sesungguhnya. VCE ya, di dalam ukur ya. Dalam ukuran itulah arus sesungguhnya. Nanti simulasi yang kita lihatin. Itu mendekati dia ya. Kalau di sini beta 100 pas gitu ya. 286 IC-nya. Nah, IC-nya dapat tentu kita mencari VCE-nya. Karena dia ada 2 tadi kan. Ini tadi udah dapat IC-nya. Dia maksimalnya tadi 2,8. Isinya dapat maksimalnya berapa tadi dia? 15 bagi 3 ya. Berarti dapat 5 gitu ya. 5 mili. Nah, kemudian kita hitung. Nah, di sini ada ketahuan sebenarnya. 2,86. Sedangkan isi maksimalnya 5. Nah, kan ini dalam mili. Nah, berarti ini dia tidak tidak jenuh. Kalau jenuh nanti dia harus 5 mili. Tapi dia juga tidak cut off karena nanti jika arusnya ada berarti tegangannya juga akan ada. Arusnya nggak maksimal. Nah, kita hitung VCE-nya. Hingga VCE-nya VCC dikurang isi RC di sini deh ya. VCC dikurang isi RC dikurang VCE. Sehingga VCE nanti VCC dikali isi RC. VCC dikurangi isi RC gitu ya. Nah, dapat 15. Ini dari hitungan tadi kali 3 sehingga dapat hasilnya 6,42. Di sini kelihatan
arusnya dalam mili, tegangan dalam volt, tetapi tidak sampai 15 volt. Tidak juga mendekati 0. Ininya juga tidak sampai mendekati 5 atau tidak di dalam mikro, sehingga dia bekerja pada daerah aktif. Transistor yang sama. Nah, yang kedua, jika betanya kita ganti menjadi 50, nah, berarti kan kalau beta ganti berarti ganti transistor kan? Ganti transistor, ini yang susah nih. Nah, untuk orang itu biasanya yang diubah nanti akan ada kita. Wah, jangan transistor berubah susah betanya. Nah, jika betanya kita hitung dulu. Tinggal berubahnya ini ya. Dari 100 dikali 50. Berarti dia akan separuh ini kan dapatnya kan. 286 kan nanti dia harus IC-nya IE-nya sama ya. Jadi berubah betanya saja. Tadi 286 sekarang ya ini ya. Ini menjadi 2860 mikro menjadi 2,8. Nah, kita jadi 50 berarti separuhnya. 286 dapat 143 mili. Nah, di sini turun kan dari 2,86 menjadi 1,43. Artinya apa? VCE-nya akan naik dari 6,42 nanti akan naik. Karena jika IC turun, maka VCE akan naik. Jika IC naik, VCE akan turun. Nah, kenapa? Di sini kita lihat garis 4. Jika katakan tadi dia sini, IC-nya. Ini di sini kan kira-kira kan. IC-nya turun. Ininya akan bertambah. Tadinya di sini, sekarang ininya pemain di sini ya. Nah, isi sini, RC, VCE-nya kan sini, CK, VCE ya. Nah, sini garisnya kan. Isinya turun, pasti dia akan geser ke sini. Isinya naik, dia akan turun. Nah, ini lawannya ya. Jadi jika isinya naik, dia akan turun. Nah, di sini dia isinya turun. Berarti VCE-nya akan naik. Tadinya 6,42, dia menjadi 10 sekarang. Karena ininya kecil ya, pengurangannya kecil. Sedangkan VCC-nya tetap 15, sekarang tadi 2,86, sekarang 1,43. Jadi pengurangannya turun kan. Jadi arahnya menuju ke daerah cut off. Walaupun belum cut off. Cut off-nya 15 ya, 10,7. Nah, ini dia. Gimana kalau IC-nya betanya naik? Tadi pertama 100 ya, kemudian diturunkan jadi 50, kemudian dinaikkan menjadi 150. Kalau dia naik, berarti isi akan naik kan? Tadi dikali 100 dapatnya 286, dikali 50 dapatnya separohnya, ini naik menjadi dari 286 50% kan? Dapatnya tadi 286 menjadi 4,29 mili. Artinya apa? VCE-nya yang tadi 6 waktu 6,4. Kemudian itu naik menjadi 10, ini dia akan karena IC-nya naik, berarti VCE-nya akan turun menuju daerah jenuh. Nah, ini dia asli. Ini yang beta 100. 286 dengan 6,42. Kemudian betanya kita turunkan dia. Harusnya akan turun. 143. VCE-nya akan naik. Betanya kita naikkan. Harusnya akan naik. Dari tadi awalnya 286 ya 100 ya. Kalau ini kan kecil lagi. Dari 100 saja 286 dia naik 150%, naik 429. VCE-nya akan turun. Nah, ini kalau beta. Nah, dalam kenyataannya orang tidak akan membuat beta ini akan merepot. Nanti orang, karena yang misalnya yang berubah apa tadi dia? Nah, di sini dia. Yang berubah itu arus IC kan? Nah, arus IC ini kan berubah hanya bukan dengan beta. Dengan beta yang tetap dia juga bisa berubah jika apa? IB-nya yang kita ubah. Nah, ini yang paling mudah dibuat, mengubah IB-nya. Jika IB-nya besar, IC juga akan besar. Untuk membuat IB besar gimana? RB-nya dikurangkan, pembaginya dikurangkan sehingga nanti arus IB akan besar. IB besar, IC akan besar. IC besar, VCE akan kecil. Jika RB-nya besar, maka IB-nya akan turun. Karena pembaginya besar kan, IB turun, IC akan turun, VCE akan naik. Nah, dalam kenyataan itu yang dibuat orang, bukan mengganti transistor itu akan repot. Tekniknya dalam teori itu ada perbedaan gitu ya. Kemudian mengenal titik jenuh, ini untuk apa? Untuk saklar. Kalau saklar kita harus mengenal titik jenuh dan titik cut off udah tinggal di
Lihat VCC-nya berapa. Tadi ada dua jenis rangkaian transistor. Yang pertama adalah sebagai penguat, di mana titik Q-nya atau titik kerjanya harus tetap berada pada daerah aktif. Apapun kondisinya. Daerah aktif di mana? Pokoknya bukan di ujung bawah atau di ujung atas. Daerah aktif ya. Jika tidak, sinyal output akan cacat. Nah, letak cacatnya nanti akan kita lihat khusus nanti ya. Karena kalau umpamanya terlalu ke atas, dia juga penguatannya kecil nih. Kalau dia besar akan cacat bagian atas. Terlalu ke bawah, penguatan juga akan kecil. Pada saat kalau dia besar, yang atasnya besar kan ya, maksimalnya. Yang bawahnya akan cacat. Makanya nanti dibuat agak di tengah-tengah. Jika VCC-nya 15, ini kira-kira sekitar 7,5. Tapi tidak mungkin 7,5 karena ada VCE. Nah, pengurangnya VCC, isi itu kan, kalau dia pas setengah kan gampang. Maksimal dibagi dua kan, bagi RC. Bagi duanya apa? Ya, RC-nya separohnya. Tidak bisa karena VCC-nya, nah rumus aslinya tadi nih, ada VCE kan. VCC, IC itu kan, IC sama dengan VCC dikurang VCE bagi RC. Kalau apa namanya, saturasi ya benar ya kan. VCC dibagi RC ini bisa kita buat separuh. Ya, supaya separuhnya dari ini bisa kita buat. Tetapi ada kurang VCE. Sehingga nanti dia tidak mungkin pas di tengah-tengah. Agak ke atas sedikit atau agak sedikit ke bawah. Baru bisa. Seperti ini ya tadi. Ini ada agak mirip ya. Ini kan dia harusnya 7,5, 6,42. Ininya separuh dari 5 kan 2,5. Ini naik ke atas. Karena isinya naik ke atas. Ini isinya kita turunin. Tidak mungkin dia pas isinya 2,5. Lebih 2,5 sedikit, kurang 2,5 sedikit. Kalau dia lebih 2,5 sedikit, berarti VCE-nya akan kurang dari separuh. Jika lebih kurang dari setengah sedikit, berarti VCE-nya lebih dari separuh. Tidak akan mungkin dari separuh. Karena ada rumusnya itu VCC dikurang VCE dibagi RC ABC-nya. Nah, itu yang dalam prakteknya nanti. Ini yang pertama. Nih. Yang kedua, rangkaian saklar. Titik Q tidak berubah. Kalau penguat dia bisa berubah ya. Ini masih berpenguat nih. Ini penguat, ini di sini juga penguat, di sini penguat. Kalau dia saklar tetap di atas saja atau di bawah saja. Nah, kecuali hanya dua ya. Antara titik jenuh atau IC-nya maksimal atau tegangan VCE-nya yang maksimal. Nah, di gambar di bawah ini tadi. Kalau sini dia jenuh, sini cut off. Jadi tidak mungkin jenuh atau cut off dalam berbarengan. Nah, jika di sini bahkan ada IC-nya ada, cut off-nya apa VCE-nya ada, itu tidak boleh. Dia bagian daerah aktif. Nah, contohnya di sini. Kemudian satu lagi breakdown ya. Ini breakdown ini tidak boleh kita langgar. Breakdown ini dia di data sheet nanti ya. Data sheet bahwa untuk B apa namanya penguatan apa dayanya berapa. Nah, untuk maksimalnya kan di transistor ini kita lihat di sini contohnya. Saya lihatin dulu dari simulasi ya. Kita lihat contoh salah satu saja. Sebenarnya di simulasi tidak semuanya nanti ada ininya ya. Data sheet-nya di pola PN aja ya. Saya lihat aja dulu sebentar. Untuk breakdown ya. Ini contohnya. Ini ada. Isi maksimal kekuatannya 300 sampai HFE minimal sampai HFE maksimal 30 sampai 100. Ada 10 kali ya. 10 kali itu kan 1000% itu. Nih dayanya 3 watt. Nah ya, ini dayanya 3 watt. Nah itu yang tidak boleh kita langgar. Nah hitungnya di mana? Supaya dia tidak kita bekerja pada daerah breakdown. Contohnya breakdownnya 20 volt. Ya. Nah, ini mana dapat untukkan ini? Berarti kita harus menghitung nanti arus IC dan VCE. Tadi kita hitung. Dapat IC dan VCE. Kita kalikan. Tadi 3 watt ya. Contohnya ini 2 dikali. Ini kan mili. Katakan ini
5 ya, 5 kali 2 berarti 10 ya. 10 mili watt. Jauh daripada 3 watt tadi kan. Mili nih ya, aman gitu ya. Karena ini VCE-nya masih kecil tadi kan, hanya 15 volt. Nah, itu dia untuk menentukan nggak boleh kita bekerja pada daerah ini tadi. Transistor tidak boleh bekerja daripada daerah amplitude. Amplitude berapa? Apakah disimulasikan dulu isinya berapa? Contohnya di sini kita hitung isi dan BCE-nya ya. Nah, isinya hanya 2,4 mili. BCE-nya 12. 12 setengah katakan 13 lah. 13 kali 2 setengah. Berarti kalau 26 ya. 26 tambah 6. 32 mili watt. Ini masih aman. Nah, itu maksudnya ya. Ini kalian baru 15 volt. Berarti daerah apa namanya udah tidak tercapai breakdown. Udah aman. Nah, itu dia. Ini breakdown tidak boleh kita. Ini ada beda-beda transistor. Ada 4 sampai 40 volt. Ya, kalau ini masih kecil ya. Nah, kemudian transistor tadi dia di bawah ya. Kemudian transistor tidak boleh beroperasi pada daerah cut off. Nah, ini sebenarnya harus dihitung. Kenapa ini? Ini tidak akan cut off. Karena ada arus IB. Karena ini cuma 100 kilo ya. Jadi ini lebih besar dari 0,7, berarti IB ada. IB ada, IC ada. Berarti bukan cut off. Kalau isinya sangat kecil baru. Ini kan 10 dikurang 0,7 berarti ada 9,3, katakan 93 mili ini, 93 mikro dikali 100 saja 9,3 bagi 2 4,6 lah ya. 4,8 mili. Nah, nggak mungkin cut off kan? Karena dia bias basis tegangan VBB-nya lebih besar dari VBE 10 0,3. Sehingga ini cut off nggak mungkin. Bisa nggak ini cut off? Bisa. Jika R-nya ini sangat besar. Kita coba ya. R-nya sangat besar. Sangat besar, sehingga nanti IB-nya sangat kecil, isi kecil dia akan mendekati ke sini. Ini kan tidak besar, 100 kilo, 1 mega aja masih aman. 1 mega aja berarti kan 9,3 mikro. Dikali 100 aja 93 mili. 9,3, 93 ya 9,3 mili dibagi 2 ya 4. Masih ada mili ya. Nah, aman. Di 1 mega aja aman. Giga nanti dia baru. Nanti kita coba simulasinya. Berarti dia tidak mungkin cut off. Tinggal apa? Berarti aktif atau jenuh. Ya, sini atau di atas panel ini ujung ini mungkin. Tapi kalau sini umpamanya 0 gitu, 0 volt, berarti tidak perlu kita hitung lagi. 0 volt isinya nggak ada, berarti ke sini dia kan VCE-nya dia akan cut off. Atau VBB-nya kecil daripada 0,7 atau baru dia cut off. Atau VBB-nya sama ini, cuman ininya sangat besar, puluhan giga itu baru. Karena IB akan sangat kecil, IC sangat kecil dia akan cut off. Tapi kan tidak, IB-nya masih dalam mikro, di kali ini dalam mili, sehingga nanti dia VCE-nya ada, nah, IC-nya ada kan, nah tinggal kita lihat IC-nya itu mendekati 20 dibagi 10 nggak, ini kan kecil ya, 20 dibagi 10 kan hanya 2 mili. Nah, gitu. Jadi dia ada dua kemungkinan. Kalau IC-nya mendekati 2 mili berarti dia cut off. Jika IC-nya jauh dari 2 mili tetapi mungkin dia mendekati 0, makanya dia akan daerah aktif. Nah, kita hitung di bawahnya. Nah, ya, nanti kita hitung. Tuh nanti itunya ya cara menghitungnya. Ini yang 10 kilo ya, saya lihat ininya ya. Ada nggak di simulasi sebentar. Asal dulu. 10 kilo. 15.
Bentar ya, saya carikan dulu. Ini betanya lebih 100 ya. RC-nya berapa tadi? 10 kilo ya. Cuman betanya besar nih. Coba saya simak ini kan ya. Ini betanya lebih 100 ya. Sehingga dia harusnya. Coba saya refresh lihat dulu. Sebentar, contohnya berapa tadi? 10 ya. Sebentar, 10 ya. 10. 10 volt. Ini 100 kilo. Ini 10 kilo 20 volt. Cuman transistornya ini betanya lebih dari 100. Sehingga isinya akan naik gitu ya. Ini IB-nya 93 kan sama IB-nya. Cuma diberi dia di sini nih. Kalau basis dia tidak tergantung apa IB dia tidak tergantung pada beta transistor. Nah, kalau di ini kan kalau kali 50 kan berarti ini kalau 9,3 dibagi 2 4,5 4,65 ya mili. Tapi ini kan akan lebih. Nah, ini satu nah 50 kan 1,2 ya. Hampir 2 artinya apa? Ini kan VCE ini kan 2 mili. Nah, dia nih. Dia akan menuju apa nih? Cut off ini. Jenuh. Karena arusnya hampir mendekati 20 bagi 2. Tidak mungkin cut off tadi kan? Ini sama dalam perhitungannya. Bedanya di sini nanti karena kalau 50 kali ini gitu kan. Tentu dia akan dapat lebih lebih kecil 50 dibagi 9,3 kalau kali 100 saja 9 1.300 9,3 mili ya dibagi bagi 2 4 harapannya udah jenuh dia kan jenuh sama dapatnya sama jenuh. Nah kemudian kalau kita mau dia aktif, nah ini kita naikin ya. Jadi bukan ganti transistor repot, kita buat 500 kilo dulu Pak. 500 kilo kita lihat lagi tadi dia ini masih ya sebelum ini turun nih karena pembagi besar ya. Cuma ini masih dalam mili nih. VCE-nya dalam mili, IC-nya tetap mendekati 2. Ini udah 500 nih. Jadi kita tambah lagi 1 mega umpamanya. Daripada kita ganti transistor yang contoh di atas tadi ya, kita akan merepotkan. Nah, ini sudah sudah aktif nih. 1,3 atau hampir 1,4, ini 2 kan, masih bawah. Tapi aktifnya agak ke atas. Ini 6, VCE-nya 6. Ke bawah ya. Harusnya kan kalau mau tengah-tengah nanti hampir 10 ini. Nah, kita naikkan lagi. Ini masih aktif. Cuman dia lebih aktifnya lebih apa? Mendekati ke tengah. Kalau tadi dia kan 1,4 dari 2 itu kan agak sudut atas ya, titik saturasi. Sekarang dia 2 mega dia akan turun lagi ke bawah tadi 6,8 ini hanya 13. Nah, ini udah hampir tengah. Cuma lewat di tengahnya nih. Ini kan setengah mili lebih. Nah, ini harus dikurangi lagi sininya. 2 mega kita ambil 1,5 dulu ya. 1,5 mega. Tapi masih aktif ya. Nih, ada mendekati tengah. 10 kan? Ininya mendekati separuh kan? 1. 10 bagi 2, 2 mili ini 0,9. Tidak mendekati 1.
1,4 mega umpamanya. Ini masih belum, tidak akan mendekati 2 ya. Nah, ini udah 10, ini udah pas mendekati tengah-tengah. Tidak mungkin ini menjadi 1, ini jadi 10, nggak mungkin. Ya, ini kurang dari 1, ininya lebih dari 10. Atau ini lebih dari 1, ini kurang dari 10. Ini udah mendekati tengah. Nah, gimana ya? Jenuh apa? Cut off tadi. Nah, ini makin besar lagi. Tadi 2 aja ada ini ya. Kita ambil umpamanya 5 mega. Ya harus ini dalam milivolt ininya ya. Ininya nanti mendekati mikro. Ini mikronya kecil ya, ini mendekati mili nih. Ini kita ambil 5 mega. Ini masih 17 ya, masih. Ini masih dalam mikronya masih besar. Masih mega. Kita ambil 100 mega. Dengan rangkaian yang sama, hanya ganti R. Nih, kan? Oh, ini dalam mikro. Ini hampir 20 volt kan. Jadi rangkaian sama. Kalau kita ambil 100 kilo tadi atau 200 kilo, ya tadi berapa? 500 kilo lah ya. 500 kilo, dia akan, apalagi 100 kilo, dia akan jenuh. 500 kilo masih jenuh. 1,4 mega dia di tengah-tengah tadi, aktif. 1,5 juga aktif tapi agak ke bawah. Ini dia 100 mega, dia sudah cut off. Jadi rangkaian yang sama ini bisa dia bekerja. Cuman untuk aktif ini nggak digunakan. Kalau nanti inputnya kan isi basis nih. Dia ada tegangan di sini, dia akan merusak sinyal kecil. Nah, ini untuk saklar. Maka ini digunakan jenuh, berarti dia 100 mega, cut off ya. Jenuh berapa tadi? Udah, kita jadikan 100 kilo. 100 mega akan cut off, 100 kilo dia akan jenuh. Ya. Nih, 2 mili kan mendekati 2 mili. 100 mega dia cut off, 100 kilo dia jenuh. 1 mega kan, nah dia aktif. Tapi itu tidak digunakan untuk rangkaian bias basis. Gimana untuk penguat? Nanti akan kita bahas bab sendiri nanti. Ini kita lanjutkan dulu sampai jam 6 ya. Nah, itu dia. Jadi tidak mengubah seperti yang tadi. Itu dalam teori saja ya tadi dia. Ini 50 tadi ya. Dan di atas 50 100 awalnya. 100 50 gitu ya. Saya isi dulu nih ya. Jadi bukan ganti-ganti transistor ya. Jadi ganti apa? Adalah RB-nya yang kita ubah. Nah, kalau untuk saklar nanti dia dibuat ininya satu untuk jenuh, satunya pakai ini aja, untuk buka. Tidak saklar. Kalau terbuka dia cut off, kalau dia ditutup dia jenuh. Tidak merubah memutar R karena R-nya sangat jauh ya. 100 kilo ya 100 kilo dengan 100 mega tadi kan. Nanti R. Switch juga dia kan. Nah, daripada kita switch ke 100 dengan 100 kilo dengan 100 mega, lebih baik yang satunya 100 ini switch-nya. Saklarnya tertutup, saklar terbuka, dia akan cut off. Nih, saya lihatin ada yang kita buat seperti itu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi bukan apa namanya mengganti itu akan merepotkan. Ya. Dipakai ini dia biasanya. Nih ya, jadi cuma ininya ya, isinya berapa? Ini berapa tadi ya? 15 bagi 1 berarti 15 mili ya. Mereka masih aktif. 2, 15, ini masih jauh. Nah, kalau kita ini kan dia akan cut off kan ini. Ini dia aktif. Tapi kita kasih dia yang ini yang di bawah. Nah, ini bawah dia akan jenuh, akan cut off juga. Ya kan? Nano ininya mendekati 15. Ini yang kecil, nah, tutup ininya. R-nya 10. Ya, dia akan jenuh. Ya, jenuh. Isinya mendekati. Kalau kita buka, dia akan cut off. Nah, jadi seperti ini buat yang jenuh, bukanya cut off. Kalau ini kita buat
Ini cut off, ya ini ya 14. Kita buka lagi, ya tetap cut off. Kalau R-nya sangat besar, buka lagi, tetap cut off. Tapi jika R-nya sangat kecil, ditutup dia akan menjadi apa namanya jenuh, dibuka dia akan menjadi cut off yang ini ya, bisa tutup. Nah, ini ya 15 volt berarti cut off. Ini mendekati 15 mili berarti jenuh. Nah ini dia. Nah kalau ini aktif, nah ini ya dibuka baru cut off, aktif, cut off. Kalau dia sangat kecil, jenuh dan cut off. Kalau dia sangat besar, dua-duanya cut off. Nah, contohnya ya, tetap cut off, tertutup. Makanya kita buat ininya yang R kecil untuk jenuh, baru buka untuk cut off. Ini dia. Cut off kan, saya buka, tetap cut off 15. Ditutup, ininya mendekati 15, tetap cut off. Di rangkaian ini, mau sakral terbuka atau tutup, tetap cut off. Kalau ini baru tertutup, dia jenuh, ya, harusnya terbuka dia tegangannya ya. Nah, gitu ya. Itu yang kalau untuk membuat saklar ininya ya, transistor sebagai saklar. Tahu nanti dibuat R yang besar tadi, berarti kan kita harus memutar, dia tidak buka sendiri ya. Kita lanjutkan sedikit lagi sebelum sholat maghrib ya. Kemudian untuk bekerja daerah aktif atau daerah jenuh, asumsinya bebas. Kalau ini udah pasti dia tidak cut off ya, karena tegangannya lebih besar dari VBE, R-nya juga tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi nggak mungkin dia akan cut off. Kalau cut off ininya giga ya, 100 mega ke atas ya, baru dia. Kalau untuk ini di atas 100 mega nih, betanya 50 ya. 100 mega ke atas, supaya apa? Nanti dia R-nya ini apa R-nya? IB-nya sangat kecil. IB sangat kecil, nanti IC-nya sangat kecil, BCE-nya. Nah, ini enggak. Tegangannya 10 volt, jauh lebih besar dari 0,7. R-nya jauh lebih lebih apa namanya? Lebih kecil daripada mega, puluhan mega ya. Apalagi 100 mega, masih jauh kecil kan? Sehingga kemungkinannya ada dua, daerah aktif atau daerah cut. Nah, yang 20 tadi ya, 10 dengan 20. Nah, ini seperti kelihatan tadi, nah dia berarti ini dia bekerja pada daerah jenuh. Nah, kita lihat 10 dengan 100 kilo ya. Jadi ya, 100 kilo, ini saya bikin 3 aja ya, daripada mengubah-ubah. Ini sebut 100 mega tadi. Satu lagi kita buat 100 kilo ya, 100 mega. 1 mega, 1,5 mega lah ya. 1,5 mega. Nah, dari 3 ini nanti transistor kita akan bekerja pada 3 daerah. Nah, yang pertama ini kan ya 10 dengan ini ya. Ini dulu. Ini tidak akan mungkin dia itu cut off. Karena VBB-nya lebih besar dari 10. Kemudian R-nya bukan dalam ratusan mega. Makanya kita buat nanti ratusan mega gimana bukti itunya. Mana tadi dia masih tutup. Semua ya. Ya, lihat contohnya. Yang asli rangkaiannya ya. Cuman betanya akan ini ya. Apalagi betanya makin besar. Udah pasti dia akan makin jenuh. 20 bagi 10. Ini mendekati 2 minggu. Udah jenuh. Ini lihat dalam mili. Dalam cut off kan. Nah, kalau kita naikkan dia menjadi dari 100 kilo. Nah, kita turun ke bawah dulu, baru ke samping.
Ini menjadi 1,5 mega gitu ya. Tadi dia harusnya mendekati 20 bagi 10 kilo ya, 2 mili. Ini dia separoh, 1 mili kurang dikit. Ini nanti dia berarti lebih dari separuh dari 20. Dia daerah aktif nih. Aktif. Dari 100 kilo menjadi dikali 10, 15 kali ya, 15 kali. Jadi dia 1.500 ya. Nah, kalau kita kalikan dia 1.000 kali, dari 100 kilo menjadi 100 kilo menjadi 100 mega, transistor kita baru dia akan menjadi cut off. Mikro, I-nya mikro, IC-nya. Sehingga VCE-nya mendekati VCC. 19,99 udah hampir ini kan. Nah, dia akan menjadi daerah cut off. Makanya rangkaian yang pertama ini tadi tidak mungkin dia menjadi cut off. Tinggal jenuh atau aktif. Nah, itu dia. Betulnya nggak apa-apa. Yang ini tadi ya. Tidak mungkin cut off, jenuh atau aktif. Nah, kalau kita buat dia apa namanya? 15 kali kita buat dari 100, dia akan menjadi aktif. Ini malah titik kerjanya hampir di tengah-tengah garis lubang ya. Kalau kita kali dia 1.000 kali dari 100 kilo menjadi 100 mega ya, yang di atas. Nah, dia akan menjadi daerah cut off. Nih, PCC-nya hampir dekati 15 volt. Ini dalam ini. Maka kalau di 100 kilo tadi udah nggak mungkin cut off. 100 kilo dia lebih lebih kurang ya, 1.000 kalinya daripada itu tergantung beta tapi ya, 1.000 kalinya daripada apa namanya RB kalau dia aktif atau ya aktif jenuh ya. Kalau aktif tadi kan hanya dari 1,5, kalau satu aja menjadi hanya 100 kali ya. Itu transistor untuk memperkirakannya dulu ya, ini memperkirakan kita. Ini nggak mungkin. Hanya tinggal dua. Nah, baru ini aktif atau tidak. Ini terus kita asumsikan boleh aktif, boleh jenuh. Tidak boleh cut off ya. Nah, ini. Karena dia tidak mungkin cut off. Tapi jika ini 100 atau 200 mega, itu dia ada kemungkinan dia cut off. Jadi nggak mungkin dia aktif gitu ya. Nah, misal, harus ada tegangan sama. Cari dulu arusnya, VBB dikurangi VBE dibagi RB. Kalau ada betanya, berarti dikali beta. Ini beta ya, kali beta. Dapat IC. Nah, dapat IC ini ketahuan. Berapa besarnya IC dibandingkan 20 banding 10. Berarti 2 mili ya. Bandingkan 2 mili. Jika IC-nya itu mendekati 2 mili atau lebih, dalam perhitungan bisa lebih ya. Tapi dalam pengukuran atau simulasi tidak mungkin. Mendekati 2, berarti dia jenuh. Kalau di bawah 2, dia aktif. Kenapa? Karena mungkin. Nah, kan itu ya. Ini kita coba tadi 100 berarti dia jenuh ya. Kita ubah jadi 1 mega dia aktif. 10 mega masih aktif. 100 mega dia jenuh. Itu dia. Pertama harus jenuh dulu. Kita hitung. Ini ya. Yang rangkaian ini ya. VBB dikurangi VBE dibagi RB. Sampai sini aja kita nanti istirahat ya. Isi saturasi adalah VCC dibagi RC 20 volt dibagi 10 kilo. 20 dibagi 10. Arusnya tinggal lebih besar atau lebih kecil dari 20 bagi 10. Nah, gini kan. IC saturasi 20 dibagi 10. 2 mili. IB-nya VBB 10 volt, VBE 0,7, RB 100 kilo. VBB dikurang VBE, RB 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 100 kilo dapatnya 93 mikro atau 0,093 mili. Dikali dengan 50, betanya 50 tadi ya. Apalagi kali 100 nanti, kali 50 aja nih sudah jenuh. 0,93 mili dikali 50 dapat 4,65 mili. Kenapa jenuh?
arus maksimalnya hanya 2. Di hitungan dapat lebih dari 2. Jadi di sini bisa tebalkan nih, arus IC, arus kolektor IC tidak dapat lebih besar daripada titik jenuh. Titik jenuhnya 2, dapatnya 4. 2 saja sudah jenuh, apalagi 4. Pasti dia jenuh. Berarti dia transistor bekerja pada daerah jenuh. Ini kalau kita menggunakan arus jenuh. Tapi di sini cukup sebenarnya. Udah pasti. Tetapi jika IC ini lebih kecil dari 2, baru kita hitung lagi. Kalau dia dalam mili dapatnya itu udah masa aktif. Tinggal VCE-nya berapa. Tetapi kalau dapatnya ini lebih mikro, IC mikro, udah. Berarti dia nanti cut off. Tinggal cut off-nya mendekati 20 enggak. Nah, ya, mendekati 20. Nah, kita satu lagi. Suruh istirahat. Jadi tengah kolektor sebenarnya ini hanya penguatan saja. Isinya udah dapat tadi, sini udah ketahuan ya. Isi saturasi 2 mili, dia dapatnya 4,6. Udah pasti jenuh. 2 saja jenuh, apalagi lebih. Dia tidak akan jenuh kalau kurang dari 2. Nah, kita hitung VCE-nya udah. Untuk membuktikan satu lagi, VCE-nya berapa? Jika IC-nya lebih besar dari isi saturasi, nanti VCE-nya akan negatif hasilnya. IC-nya 20 volt, IC-nya tadi 4,6, RC-nya tadi ada 10 kilo, jadi 20 dikurangi minus 40, ini kan 10 kali 46 mili jadi kilo jadi 1. Ohm dikali ampere jadi volt. 4,65 dikali 10, 46,65. 20 dikurang 40 dapat minus 26. Ini tidak mungkin VCE tidak dapat negatif, makanya dia lanjut dulu. Jika VCE dalam perhitungan negatif, VCE itu paling kecil adalah 0. Paling besarnya sama dengan VCC. Tidak mungkin 0. Nah, IC juga gitu tadi. IC itu paling kecilnya 0, paling besarnya 2 mili. Jika lebih besar dari 2 mili berarti dia jenuh. Jika mendekati 0 dia berarti dia akan cut off. Tidak mungkin dia negatif kalau IC. Jadi kita salah pasang alat ukurnya gitu ya. Nah, ini dia berarti dia udah kita buktiin juga tadi beta 50 saja dia jenuh, apalagi nanti betanya 100 lebih seperti simulasi data kita. Nah, sekarang kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. 10 sampai 15 menit. Nah, untuk menentukan jenuh tadi, jadi ada 2 ya, baru 2. Jika IC-nya tidak boleh lebih daripada arus jenuhnya ya. Kalau sama saja sudah jenuh, apalagi lebih. Kemudian VCE tidak negatif. Kalau hasil perhitungan negatif, jenuh. Kemudian ini satu lagi adalah tambahannya, nanti ada lagi yang saturasi ya. Penguatan pada daerah jenuh. Jadi kalau penguatan transistor itu adalah IC dibagi dengan IB. Umpamanya 50 ini adalah hasil IC dibagi dengan IB pada arus IC tertentu gitu ya. Dapat penguatannya 50. Jika dia lebih kecil daripada 50, maka dia akan jenuh. Nah, itu dia. Jadi kalau beta DC-nya adalah IC dibagi dengan IB. Sedangkan pada saat dia saturasi, beta DC-nya adalah beta DC saturasi adalah IC saturasi, bukan IC ya. IC maksimal dibagi dengan IB. Nah, ini contoh yang ini tadi di atas 50 ya. Misalnya 50, IC-nya dapat kita hitung IC saturasinya 2 mili, IB-nya adalah 0,03 mili, 0,093 mili atau 93 mikro. Maka jika kita hitung, jika dia lebih kecil daripada 50, maka dia juga akan jenuh. Nah, kita hitung di sini contoh tadi, IC saturasinya bukan IC ya, IC saturasi. IC-nya adalah 4,6 tadi kan, 4,65. Jadi dia IC saturasinya ini, IC saturasinya 2 mili. Nah ya, jadi IC saturasi dibagi dengan IB. Berapa hasilnya? Kalau dia 50 juga, dia tidak jenuh. Ini dia jenuh. 2 mili dibagi 0,093 mili, milinya habis. Ya. Kita kali 100 saja ya, kasih 9,3 angka 10. Ya. Kalau 100, 200 dibagi 10 dapatnya 20-an kan. Pasti lebih dikit ya, karena kurang dari 10 kan. Tidak sampai 50 kan. Makanya dia akan jenuh. Nah, penguatan arus jenuh itu adalah IC apa beta DC-nya di bawah beta DC aslinya. Beta saturasi. Nah, kemudian ini ada lagi disebut hak saturasi.
Hard saturasi sebentar ya. Ini dia akan lebih apa namanya? Akan lebih pasti lagi ininya. Memastikan dia tadi supaya dia jangan sampai apa namanya saklarnya itu nggak jelas statusnya apakah dia aktif atau sebagai saklar gitu ya. Nah, dia akan memastikan mana penguatan itu 10. Nah, yang tadi 20 saja sudah jenuh ya dia. 21 dia jenuh, apalagi nanti 10. Ini makanya disebut hard saturasi. Itu sudah pasti dia akan menjadi jenuh ya. Penguatannya 10. Nah, ini kita ambil contohnya. Apakah dia resistornya ini apa dengan menggunakan hard saturasi ya, penguatan 10. Beta DC-nya nanti dia 10 ya. Kalau didapat 50 juga tidak. Mendekati 10 ya, tidak harus pas 10. Sebenarnya separuh aja kan, separuh kurang lebih aja, separuh kurang ya. Ini sudah jenuh, apalagi nanti mendekati 10. Ini contohnya yang tadinya di sininya 100 kilo ya. Ini 5 kilo. Betanya sama 50. Betanya 50. Penguatan 10 nanti. Kalau di mendekati 10 udah. Berarti itu sangat-sangat jenuh gitu ya. Nah, sama seperti tadi kita hitung dulu arus saturasinya. 20 ini kan. IB-nya nanti bawa ini. Isi saturasi adalah 20 volt dibagi 10 kilo dapat 2 mili. Arus IB-nya 10 volt dikurang 0,7 volt dibagi 50 dapatnya 0,18 atau nanti 186 mikro ya. Ya 9,3 dikali 2 berarti dia 186 ya kan ini bagi tadi 186 mili. 0,1 mikro ya atau 0,186 mikro. Isi saturasinya 20 dibagi 10. Nah, apa? Sekarang kita cari ini dapat IB isi saturasi dibagi dengan IB. Apakah dia mendekati 10? Nah, kalau di bawah 50 saja sudah jenuh ya. Apalagi nanti mendekati 10. Jadi dia 2 mili dibagi 0,186 ya sama kan, mili habis. Ini kalau kita kali 1000 menjadi 2000 dibagi 186 dapatnya 10. Kalau 200 kan dapatnya 10 pas ya. Udah mendekati 10 ya. Jadi padahal transistor hanya memerlukan dia jenuh itu adalah ya, isi saturasi dibagi beta DC-nya ya. Nganterin Hanya ceweknya. 4 mili. Raja nganterin ceweknya pakai motor. Nggak tahu. Raja tadi kita nganterin. Ya. Cukup 0,04 sudah jenuh, apalagi nanti dapatnya adalah 0,186. Jadi untuk buat jenuhnya cukup 0,04 mili. Nah, dia sudah 0, makanya disebut hard saturasi dekat 10. Oh, hard saturasi ya. Nah, jadi nggak perlu lagi kita lihat, oh isinya lebih besar atau tidak. Nah, kalau ini jadi 8 kan, dikali ini kan, dikali 118 dibagi 2 itu 9,3 mili ya. Udah pasti lebih besar daripada 2. Jadi itu cara ketiga. Kali 100 enggak. Kalau cara keduanya tadi kan ini kita lihat IB dikali beta. Kalau dikali 100 kan 18,6. Kalau dikali 50 berarti kan separuhnya 9,3 mili ampere. Sedangkan isi saturasinya hanya 2. Ini dapatnya 9 lebih. Berarti dia sudah pasti. Nah, ini cara ketiganya isi saturasi dibagi IB
Jika dia mendekati 10, tidak. Sebenarnya jika di bawah 50 pun sudah jenuh ya. Apalagi mendekati 10. Itu cara yang ketiga, menentukan saturasinya. Kemudian itu tadi menghitung. Menghitung dengan syarat ininya kan berbeda semua nih. Nanti dari sini kita bisa tanpa menghitung, oh ini udah saturasi. Cuman ada ketentuannya nih di bawah. Untuk mengenali hard saturasi secara cepat. Pertama, VBB dan VCC-nya sama. Kalau ini kita lihat beda, ini 10 20 tidak bisa. Tidak bisa secara visual, kita lihat ya, berarti ini nggak bisa secara cepat. Kemudian kedua, selain VBB VCC sama, RB dan RC itu perbandingan 10:1. Jika RB-nya 10 kilo, RC-nya 1 kilo. Jadi dua syarat, VBB VCC sama, RC 10 kali, RB 10 kali RC atau RC-nya 1/10. Maka dia itu udah perlu kita hitung lagi, ini udah pasti saturasi. Jenuh. Nah, kalau yang di atas tadi kan enggak, masih bisa hitung ya. RB dan VCC beda, udah nggak bisa, harus dihitung. Ini 50, ini 10, bukan 10:1. Ini baru 5:1 ya. Berarti harus dihitung. Tapi kalau sudah terpenuhi seperti ini, VBB 10, VCC 10. Nah, tinggal lihat satu lagi, RB-nya 10 kali nggak ada. Kalau udah 10 kali udah, nggak perlu dihitung. Udah pasti dia jenuh. Nah, kita lihat aja di sini kan. 10 ini kan 10 mili. 10 mili ya. Sedangkan harus jenuhnya ya, 10 mili. Kemudian VBB-nya nanti akan IB-nya nanti 10 dikurang 0,7 dibagi 10 kilo. Jadi 9,3 dibagi 3, 0,93 mili. Dikali itu 93 ininya nanti. Dikali kalau 0,9 kan, ini kan 9,3 nih. 9,3 dibagi 10 dapatnya 0,93 mili ya. Dikali 50. Dikali 100 saja 93. Separuhnya 93 dibagi 2 48 ya. 48. Berarti dia sudah jauh lebih besar daripada ini kan. Ini kita hitung di Excel. Nah, untuk membuktikannya ya. Hitung di Excel. Bentar saya buka dulu Excelnya. Nanti kita share sini ya. Nah, rangkaian ini nih. Karena rangkaiannya sama. Untuk membuktikan aja kita ya. Padahal dia sudah pasti. Karena kita lihat secara fisik nih kan. PBB VCC 10 sama. Udah. RC dengan RB 10 kali lipat. RB-nya 10/1. Nah, ini kita buktikan. Kita lihat IB dulu. Ini kita tulis semuanya di sini sebagai apa? PBB sama dengan VCC. Ini 10 volt ya. Sama itu ya. RB 10 kilo 10.000 ya. RC sama dengan 1 kilo 1.000 beta 50. Untuk membuktikan saja ya. Nah, bisa tiga-tiganya kita buat nanti. Sekarang kita hitung dulu IC saturasi ya. IC saturasi. Ini untuk sebagai patokannya nanti. Apakah isi lebih besar atau nanti untuk membuktikan apa hard saturasi gitu ya. Nah, isinya berarti saturasi berarti VCC dibagi dengan RC. Kemudian saya kali ini 1.000 ya. Dalam mili berarti, supaya dalam mili. Dalam ohm tadi ya. Mili ampere. Nah, IB-nya kita hitung. Adalah VBB sama tadi.
dikurang VCE 0,7 dibagi dengan RB kali 1000 dalam mili ini ya, 1000. 0,93 mili ampere. Nah, cara pertama tadi, ini cara pertama tadi ya, adalah isinya berapa? Nanti baru kita lihat pakai saturasi ya. Ini sama dengan deltanya 50 ya. Berarti IB dikali 46 miliampere. Isi saturasinya 10, ini 46 udah pasti jenuh. Di sini aja jenuh nih, yang pertama jenuh. Nah, maka nggak perlu dihitung sebenarnya kan. Nah, kita lihat hal saturasi, beta saturasi. Saturasi adalah isi saturasi dibagi dengan IB. Mili habis ya. 10. Jenuh lagi kan, mendekati udah hard saturasi nih. Hard saturasi. Membuktikannya. Beta 10. VCE lagi ya. VCE. Ini yang kedua. Harusnya ketiga nih ya, cara ketiga. Yang keduanya, ini VCE. Ini semuanya akan terpenuhi nanti. VCE adalah VCC dikurangi IC mili ya, dikali RC, ini bagi 1000 ya, karena ini ya kilo ya, ini 1 kilo ya, 1000. Minus 36 volt. Jenuh lagi kan. Secara apapun dia akan jenuh. Ini ada 3 tadi kan. Secara membandingkan isi dengan isi saturasi, harusnya 10, ini 46. Nggak mungkin. Kemudian yang kedua ini ya, VCE tidak mungkin negatif. Tidak mungkin negatif ya VCE. Yang ketiga dengan hal saturasi, dapatnya 10. Di bawah 50 aja sudah jenuh, apalagi ini mendekati. Nah, kayak tadi. Yang ini ya. Jadi kalau sudah terlihat VBB sama dengan VCC, tinggal dilihat satu lagi aja. Apakah RB-nya 10 kali RC? Kalau 10 udah, ini pasti jenuh. Kita berarti nggak perlu. Cuma kalau berapa dia harusnya baru untuk ininya ya, udah pasti jenuh. Ini akan dibawa nanti ini. Pertama dia, apakah transistornya jenuh, cut off, atau aktif. Bisa jadikan PR. Ya, ini PR. Nanti saya bisa kirim juga filenya ya. Akhirnya ini. Pertama, pada saat 10 volt, 20 berarti udah nggak saturasi ya. Walaupun ini 10 kali nih. RB-nya 10 kali RC, tetapi VBB, VCC-nya beda. Udah. Nggak mungkin dia hard saturasi atau jenuh. Nah, lalu apakah dia jenuh, cut off, atau aktif. Kemudian RB-nya diganti dari 100 kilo menjadi 1 mega. Seperti yang simulasi tadi ya, lihat. Ini apa sama? Apa tersejenuh cut off atau aktif? Yang ketiganya RB diganti 50 mega. Apakah tersejenuh cut off atau aktif? Itu tadi saya pastikan 100 saja ya, biar 100 saja. Biar lebih pasti. Nah ya. Nih. Nanti saya kirimkan ininya ya. Saya copy dulu nih. PR. Jadi ada 3 ya perhitungan. Nah untuk dia mau cut off atau ini nanti tinggal dilihat. Ya. Ini PR-nya.
Bisa kalian capture ya, atau nanti saya kirimkan lagi ke Google Classroom ya. Dengan betanya 110, cukup gede nih ya. 100 kilo, kemudian diubah menjadi 1 mega, kemudian diubah menjadi 100 mega. Apakah pada saat 100 kilo jenuh cut off atau aktif? 1 mega jenuh cut off atau aktif? 100 mega jenuh cut off atau aktif? Karena ini 10 udah beda. Tidak pasti jenuhnya gitu ya. Walaupun R-nya nih yang pertama 10:1. Tapi kalau yang kedua udah nggak mungkin. Ini 100:1. Udah nggak misalnya lagi. Ini apalagi 1000:1. Ya kan 10:1 RB dengan SE ya. Berarti dia yang kedua ketiga harus dihitung. Apakah tidak mungkin langsung jenuh gitu ya. Yang pertama aja tidak mungkin jenuh. Karena ininya benar 10:1 tapi RB, VBB, BCC tidak sama. Itu PR ya. Nanti saya kirimkan. Saya simpan dulu ininya ya sebentar. Lanjutkan ya. PR tadi hitungnya sama ya. Udah dihitung berkali-kali tadi. Yang mirip. Contoh lagi. Kemudian hanya ditanya apa dalam keadaan jenuh. Ini iya atau tidak doang ya. Pertama, PBB-nya nggak sama dengan VCC. Nggak bisa kita pastikan. Kemudian yang kedua apalagi? RB tidak 10 kali SE. Pasti harus dicari. Ya. Arti pertama, dia tidak mungkin cut off. Karena ini hanya 100 kilo, ini lebih dari 0,7 mungkin cut off. Tinggal dua. Apakah aktif atau jenuh? Tapi kalau ini R-nya puluhan mega, itu kemungkinan dia cut off. Bisa dihitung, tapi nggak pasti harus dihitung. Yang pasti tadi itu adalah jika VBB VCC sama, RB 10 kali RC dia pasti jenuh. Nggak perlu dihitung lagi. Kemudian jika ini VBB-nya jauh kecil daripada 0,7, udah dia cut off. Tapi ini kan enggak, ini full di atas 0,7. RB-nya jauh di bawah ratusan mega. Nah, dia belum tentu, nggak mungkin dia cut off atau jenuh. Harus dihitung. Sama boleh, asumsi kita boleh. Mau aktif atau jenuh, tinggal hasilnya kebalikannya enggak. Isi saturasinya dulu untuk memastikan dia jenuh atau tidaknya, sini dia kan 20 dibagi 5. Dapat 4 miliampere. Nah, 4 miliampere. Kemudian betanya 50 ya tinggal dikali. IC, IB-nya, ya nanti IC-nya ke 50, IB-nya berarti VBB 10 dikurang 0,7 bagi 100. 93 ya, mikro. 93 mikro dikali 50 dapat 4,5. Udah dibandingkan dengan 4, udah jenuh kan. Walaupun jenuhnya sedikit lebihnya cuman ya. Udah jenuh. Jangankan 4,6 ya, 4 saja dia sudah jenuh, apalagi 4,65. Kalau betanya 50, apalagi betanya 100 nanti, ini pasti akan lebih jenuh. Ya. Cara jenuh. Ini cara harus kolektor. Dengan VCE juga. Dengan VCE. Jadi isinya dapat 4,6, jadi dikali VCC, dikurang ini ya. Dikurang IC kali RC, 20 volt,
RC-nya 5, isinya dapatnya tadi 4,65, 20, 4,65 kali 5. Kilo udah milih habis. Kalau dikali 10 dia 46,5. Dibagi berarti 2, berarti 23, 20 tambah 2,5 berarti 20 awal ya. Ini kan 46 ya. 23,25. 20 dikurang 23,25 dapat minus 3. 0 saja dia sudah jenuh apalagi minus. Kemudian satu lagi tadi 3 kita kan penguatan. Pada saat isi saturasinya 4 mili, IB-nya didapat 93 mikro, kita bagi 4 mili bagi 93 dapat 43. Di bawah 50 kan, sedangkan metal 50. Ini dia jenuh. Nah, seperti yang tadi ya, kalau jenuh. Tapi kalau dia enggak jenuh, berarti jika IC-nya ini di bawah, di atas ya, di bawah 4, berarti kita harus cari VCE-nya. Kalau dalam mili udah pasti dia aktif. Gampang kan itunya? Aktif, VCE-nya berapa? Ini sebagai saklar tadi, kita pakai ini tadi kan. Kecuali hanya ininya saja. Pada saat ininya putus, udah cut off. Pada saat ininya makanya 10 kilo ya, 10 berarti dia apa? Supaya isinya tinggi berarti jenuh. 10 9,3 dibagi 10 kan? 9,3 dibagi 10 0,93 mili. Betanya 10 aja dia ada 93 itu isinya. 9 kan 9,3 dibagi 10 0,93 kan 0,93 dikali 10 aja udah 9,3 padahal ininya hanya 10 bagi 5 5 kan udah pasti jenuh nggak mungkin ini beta 10 gitu ya. Nah, makanya sini 10 kilo IB-nya tinggi pasti dia. Nah kalau ini dibuka maka dia akan 0 IB-nya isinya 0 VCE-nya. Nah, coba saya ada nggak di sini nih ya soal berapa nih contoh simulasinya sebentar. Oke dulu ya simulasinya mudah-mudahan ada. Rekamannya saya ini sebentar ya. Nah nih, contohnya dari 10 kilo, 10 volt, gimana nih betanya lebih dari bebas ya. Sebenarnya di atas 10 ya. Ini dia. 10 volt sama-sama ya. VBB VCC 10. Sebenarnya tinggal lihat ini kan. Ini enggak 10/1 lah. Berarti kita enggak pasti deh kan. Kalau ini 1 kilo atau ini 50 kilo RB-nya udah. Dia udah pasti jenuh. Ini 10 kilo berarti dia jenuh nih. Coba kita jalankan ya. 10 bagi 5 2 ya, 2 mili. Ini mendekati 2 mili. Berarti dia akan mili nih. Ini dalam mili. VCE-nya dalam mili nanti itu. Mendekati 0 ya. Pada saat terbuka, maka isinya yang akan menjadi 0. Ininya akan menjadi hampir sama dengan VCC. Nggak mungkin 0 ininya ya. Nih. Ada arus bocor dikit. 9,9. Kalau dia, nah ini sebagai saklar, mas. Kalau seperti ini dibuat. Pastikan jenuhnya saja. Cut off-nya kita saklar. Tapi transistor kita sudah berfungsi sebagai saklar. Tuh, balikin lagi ya. Aku Nah, itu membuatnya sebagai saklar. Memastikan
Satunya, jangan dibuat R-nya besar-besar kemudian kamu saklar lagi. Transistor kita akan menjadi terus berasan seperti yang tadi ya. Nah, saya lihatin yang tadi akan menjadi cut off terus. Dia saklarnya ditutup atau dibuka, dia akan cut off terus. Nah ini, beda dikit ya. Kita saklar juga seperti tadi. Tetapi RB-nya besar sekali nih, giga. 100 mega cukup malah ya. Bukan giga. Cuma 15 volt. Kalau kita jalankan, ini akan selalu cut off. Saklar kita tutup, PCI-nya dia 14,99, berarti isinya sangat kecil. Dalam nano, mikro atau nano malah. Setengah mikro kurang, lebih. Mikro kan ini 15. Kita buka, dia tetap cut off. Ini nano, cut off. Kita tutup, dia juga cut off. Gimana supaya dia, ya tadi ya, cut off atau aktif. Nah ini kecil saja. Tadi aja 10 kilo aja masih mau kan, apalagi ini 10 ohm. Ya, nih. Saya tutup ya. Jangan yang di bawah dia akan selalu cut off. Saklar tertutup, dia akan menjadi cut off. Saklar terbuka, kok jadi cut off? Aktif, jenuh ya, jenuh. Saklar terbuka, dia menjadi cut off. Saklar tertutup, dia jenuh. Ini sama yang kita buat barusan. Contoh barusan. Nah, pada saat tertutup, dia jenuh. Tegangannya dalam milivolt. Ininya mendekati VCC bagi RC. Pada saat terbuka, tegangannya yang mendekati VCC. Cut off, jenuh, kena cut off, ini jenuh. Karakteristik sebagai salah seperti itu membuatnya. Nah, udah ada contoh titik pertama sebenarnya. Nih. Walaupun ini masih bisa 1 kilo juga aman, 10 kilo masih aman. Itu dia sebagai saklar ya. Ya bisa berapa tegangan output ini, tegangan output sini ya. Pada saat terbuka ya pasti dia cut off. Bisa. Kalau transistor, yang penting dia di atas. Nah, 0 untuk arusnya dan mendekati VCE untuk cut off-nya. Yang tadi kita bias emitter, bias basis ya. Semua emiternya langsung ke ground. Ini juga ke ground. Ya, lihat contoh semua tadinya langsung ke ground. Tidak ada, hanya RB dan RC. RE-nya nggak ada. Nah, ini yang terakhir kita namanya bias emitter. Ya. Di emiternya ada tahanan. Ini kita anggap ideal dulu. Sebenarnya di sini ada RB ya. Ini kita anggap ideal dulu. Soalnya kalau ada RB di sini, loop ini nanti akan susah. Nanti akan kita masuk kita ya. Yang sesungguhnya berapa? Ini kita anggap ideal. Nanti yang sesungguhnya nanti tergantung beta. Sebenarnya sini ada RB, ada RC, ada RE. Nah inilah penyederhanaan nanti untuk bias pembagi tegangan. Nah kalau sini ada IB, di sini ada IE, jadi satu persamaan dua yang tidak ketahui tidak bisa. VBB dikurang IBRB dikurangi VBE dikurangi IRE. Ada IB, ada IE di dalam satu persamaan. Ya, tidak bisa. Kita bisa hanya mencari IB saja atau mencari IE saja. Maka di sini IE, IB-nya kita abaikan. Nanti kalau dia dilibatkan nanti dia juga perbedaannya tipis. Nih ya. Jadi sini VBB-nya, IBRB-nya 0, berarti dia tidak ada lagi. Berarti tinggal VBB dikurang VBE dikurang IERE sama dengan 0. Untuk memudahkan perhitungan dulu ya. Nanti akan tetap kita itu sesungguhnya kan ada dia. RB di sini ya.
Kita lihat. Ini ya VBB, IBRB. Jika ini 0, tinggal VBB dikurang VBE kurang IERE. Di mana VBB kurang VBE itu adalah VE ini tadi. Sama kita hitung. Sehingga IE-nya nanti VBB dikurang VBE dibagi RE atau VE dibagi RE. Ini ya, VBB dikurang VBE bagi RE. Mana titik kerjanya? Nah, ini contohnya. Titik kerjanya di mana? Pertama, kita hitung dulu, karena di VBB-nya diabaikan ya. VE-nya adalah VBB dikurang VBE. 5 dikurang 0,7. 4,3. Atau langsung nanti ya VE-nya. Langsung bisa. Ini sebenarnya contoh harusnya ya. Nanti buat contoh. Tahu nanti di sininya langsung ini ya. IE VBB dikurangi VBE. Berapa tadi? 5 volt dikurangi 0,7. Dibagi dengan RE-nya 2,2. Dapatnya 1,95. Berarti ini pendekatan lagi. Untuk mencari VCE kan dia adalah IC. Jadi IC hampir sama dengan IE. Bentar, nah, ini pendekatan lagi. Ini akan kita bahas lagi nanti di pembiasan besok ya. Sehingga isinya dapat, ya kan? Ini isi dikali RC, ya. Ini nih untuk menjadi VC ya, VC-nya udah ketahuan. Jadi untuk menjadi VC-nya, VE-nya udah dapat kan? VE adalah VBB dikurang VBE. VCE berarti cari VC-nya. VC adalah VCC dikurang IC kali RC. Mana? Ini 15 volt dikurangi IC kali RC. IC-nya diambil dari IE. IE hampir sama dengan 1,95 dikali 1 kilo. Ini mili kilo AB 1,15. 15 dikurangi, di sini dikurangi 2 aja kan 13 ya. 13,05 VC-nya. Ini baru VC. VE-nya 4,3. VCE berarti VC dikurangi VE. 13,5 dikurangi 4,3. VCE-nya dapatnya 8,7. Atau langsung. Nah, sini dia. VCC dikurang IC-RC dikurang VCE dikurang IE-RE. Di mana IC sama dengan IE, maka VCC dikurangi IC kali RC tambah RE. Nah, ini dia. Yang cara kedua, ini lebih cepat. VCC dikurangi IC dikali RC tambah RE. Jadi 1 kilo ditambah 2,2. Itu deh ya. Ini. Atau boleh yang di atas tadi bisa VCE-nya udah dapat, tinggal cari VC. Hasilnya VC dikurang VE. Sama. Ini lebih cepat lagi, tidak perlu kita. Cuman ingat RC dengan RE dijumlah. Kalau sebelumnya kan kita IC kali RC gitu ya. RC dikurangi IC dikali RC tambah. 15, 1,5, ini dia 3,3 ya. Dikali 1,9 dapatnya 875. Sama. IC-nya 1,95. Sebenarnya IC sedikit di bawah ini. VCE-nya. Jadi kalau dia isi sedikit di bawah ini harusnya sedikit di atas. Nah, pasti dia selalu berlawanan ya. Jika VCE-nya agak kurang, dia akan VCE isinya turun, VCE-nya akan naik. Ini dia. Di rangkaian ini, nah ini nanti sebenarnya penyeranan dari pembagi tegangan. Dia tidak pengaruhnya, bukan tidak pengaruh sebenarnya. Pengaruhnya sangat kecil ya. Jadi titik Q-nya tersebut, makanya dia untuk penguat nanti. Kinesis metal tidak berpengaruh atau pengaruh sangat kecil ya terhadap perubahan penguatan arus. Jadi betanya pun enggak, ini kan enggak pakai beta kita tadi. Jadi hitung IC-nya kan dari IE. Sehingga betanya diabaikan. Sebenarnya tetap ada beta, tetap ada pengaruhnya ada. Jadi pengaruhnya kecil. Itu arus emiternya tidak arus IC. Itu jangan kolektor, kurangi udah. Sehingga dia beta tadi tidak berpengaruh.
atau pengaruhnya sangat kecil ya. Dalam idealnya tidak berpengaruh, padahal ada pengaruhnya. Nanti bisa kita lihat sebenarnya ya. Ya jika kita abaikan ininya, ini kan ganti beta dia juga ada, cuman titik kerjanya bergeraknya kecil. Nah inilah nanti rangkaian ini nanti sebenarnya ini kan ada penyederhanaan dari bias pembagi tegangan ya untuk penguat. Nah kenapa dia titik kerjanya tidak berpengaruh, titik I, inilah yang dibuat untuk penguat. Kalau penguat, memang dia tidak boleh titik kerjanya itu pengaruh terhadap. Kalau dia berpengaruh berarti rangkaian kita akan, kalau pengaruhnya kecil wajar ya, tapi kalau cukup besar, nanti suatu saat data kita bisa error. Nah itu ya bagian terakhir dari dasar transistor. Nah besok kita akan masuk ke bab baru ya, besok termasuk jam 10 ya. Besok jam 10. Bentar saya copy dulu nih ya. Untuk kuliah kita hari ini. Besok kita masuk jam 10 ya, pengganti. Benar minggu kemarin kan Sabtunya, cuma saya nggak bisa. Jadi kita ganti besok jam 10. Nanti linknya saya kirimkan juga ya. Nah, hari ini cukup. Terima kasih. Nanti ketemu lagi kita besok jam 10. Nah, kita habis ini kita kewajiban. Karena kemarin kan ganti yang hari libur minggu sebelumnya ya. Cuman diganti Sabtunya saya nggak sempat, ada rapat. Nah, sekarang besok kita ganti. Yang ini ganti yang hari ini ya, nah, yang libur. Nah, kita tutup ya. Besok saya kirimkan lagi ininya ya, linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya saya kirimkan ke Google Classroom.